Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat.
Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit 1 atau 2 bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona laik huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya, eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya.
Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang, dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b nggak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali keluar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini laik huni. Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700d sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700d bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b, dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es.
Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstrasurya tertua yang kita ketahui adalah VSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari Bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari Bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut, dan kemungkinan besar ada satelit ekstrasurya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa. Planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari Bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya Bumi, tapi kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WASP-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius. Yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari Bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari Bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada Bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa,
Sebaiknya coret aja planet ini dari daftarmu. Planet ini seringan sepotong bulu yang menempel di sweatermu. Dalam dunia ilmiah, planet ini disebut WASP-193b. Tapi kita sebut saja planet permen kapas, letaknya sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Tentu saja kita tidak akan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk, 50% lebih masif. Kepadatannya yang sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperatur tinggi dan kecemerlangan inframerah bintang induknya membuatnya tampak istimewa. Bolehkah aku memotretnya dari dekat? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kalau kita tidak mungkin bisa berdiri di permukaannya. Lagi pula jarang sekali kita bisa menemukan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet-planet seperti itu mungkin mengembang karena dimasak oleh bintang induknya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Tapi masalahnya, kalau kamu berada sedekat itu dengan bintangmu dan sebagian besar terdiri dari campuran hidrogen dan helium, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Ini seperti mencoba memegang balon saat terjadi badai. Eksoplanet seperti si empuk ini cukup langka, tapi ada juga WASP-107b yang juga tampak kenyal. Planet yang satu ini berada pada jarak 200 tahun cahaya dari kita dan memilih rasi Virgo sebagai tempat tinggalnya. Dari beberapa sudut pandang, kamu bisa mengatakan bahwa planet ini adalah tiruan bumi. Planet ini memiliki helium dan atmosfernya mengandung sulfur dioksida. Memang ada kemiripan, tapi WASP-107b memiliki kepadatan seperti marshmallow. Artinya kita bisa mengintip atmosfernya dengan lebih mudah daripada yang bisa kita lakukan pada planet kelas berat seperti Jupiter. Para ilmuwan sangat terkejut ketika mereka mengintip melalui kacamata luar angkasa super mereka, yakni kamera miring milik teleskop luar angkasa James Webb. Mereka melihat awan yang terbuat dari bahan-bahan yang membangun pantai, silikat, atau seperti yang kamu ketahui, pasir. Bayangkan istana pasir di langit. Awan pasir tersebut berada jauh di atas suite penthouse di atmosfer WASP-107b di mana termostatnya menunjukkan suhu 500 derajat Celcius. Biasanya kamu membutuhkan suhu 1000 derajat Celcius untuk memasak awan semacam ini sehingga para ilmuwan menggaruk-garuk kepala. Bagaimana kepulan debu itu bisa sampai ke atas sana? Ternyata WASP-107b mungkin menjalankan siklus air berpasirnya sendiri, tetapi dengan silikat yang terik, bukan H2O. Partikel silikat terangkat ke atas dari tingkat yang lebih rendah dengan semacam lift kosmik, lalu mendingin, berpesta bersama sebagai awan dan menaburkan gerimis silikat. Tidak ada yang membawa tabir surya untuk menghadapi badai pasir seperti ini. Sekarang, yuk kita lihat keluarga planet Kepler yang berada di sistem bintang Kepler 51. 3 paket kosmik ini berada sekitar 2400 tahun cahaya dari bumi, tampak sangat besar tapi memiliki massa jenis yang sama dengan camilan favoritmu. Dan lagi-lagi ini adalah permen kapas. Para ilmuwan telah menyelidiki terbuat dari apakah benda-benda angkasa ini. Kini para astronom meyakini kalau planet-planet bola bulu halus itu merupakan balon gas hidrogen helium yang besar dan diselimuti kabut metana. Planet-planet ini juga diduga sedang mengalami perampingan kosmik. Sekarang kita bahas tentang planet yang disebut Maskara 5b. Bukan, planet ini tidak terlihat seperti salah satu tabung kosmetik di laci ibumu. Para ilmuwan mengatakan planet ini adalah salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Mereka menyebutnya Jupiter ultrapanas karena ukurannya yang mengesankan hampir 2 kali lebih besar dari Jupiter yang kita kenal. Suhu di siang hari sekitar 2700 derajat Celcius, sementara suhu di malam hari mencapai 2300 derajat Celcius. Tidak ada kesempatan bagi kehidupan apapun untuk bertahan hidup di sana. Sebenarnya, ini adalah suhu malam terpanas kedua yang pernah tercatat.
Sebagai gambaran, suhu lava cair berada di antara 700 derajat Celcius dan 1250 derajat Celcius. Jadi planet ini jauh lebih panas daripada batuan cair yang membara ini. Suhunya bahkan melebihi titik leleh sebagian besar logam, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Para ilmuwan menyebutkan bahwa panas yang luar biasa di planet ini sebanding dengan knalpot mesin roket. Pada tahun 2005, seorang bintang terkenal menelpon, "Tunggu, apakah itu nama atau nomor telepon? Terserah deh." Jadi, ternyata bintang ini memiliki saudara perempuan yang panas dan mereka memiliki nama yang sangat mirip. Saudara perempuannya yang panas memiliki huruf B di belakangnya. Nah, tempat ini tampak seperti sesuatu yang ada di film fiksi ilmiah karena memancarkan cahaya biru yang memukau menurut NASA. Penampakan seperti itu dihasilkan dari atmosfer yang penuh dengan awan kabur yang dilapisi kaca. Hujan di planet ini adalah curah hujan berisi kaca yang suka jatuh ke samping berkat angin yang ganas yang bertiup dengan kecepatan 8.690 km per jam. Dan ya, itu adalah saudara perempuan yang panas karena suatu alasan. Para ilmuwan telah mengukur suhu siang hari di dunia mimpi buruk ini, yakni sekitar 930 derajat Celcius. Jadi saat hujan turun di planet ini, hujan yang turun lebih mirip lelehan kaca yang mengalir, bukannya air yang mengalir seperti biasanya. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi ruang angkasa penuh dengan tawon atau WASP. Yang aku maksud adalah planet yang disebut WASP. Perkenalkan, WASP 76b. Planet yang panas mendesis seperti Jupiter ini sungguh luar biasa. Malam hari di sana, hujan besi. Sisi siang hari juga tidak kalah panasnya. Suhu di sana sekitar 2370 derajat Celcius. WASP 76b mungkin sedikit lebih kecil dari Jupiter, tapi jangan meremehkan kemegahannya. Bola api ini terletak 640 tahun cahaya dari bumi dan iklimnya yang menakutkan adalah hasil dari orbit yang sangat ekstrem. Planet-planet raksasa gas ini dikenal sebagai Jupiter panas. Mereka ingin tetap panas, jadi mereka mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang terik. Dalam kasus ini, WASP 76b hampir 10 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada jarak Merkurius ke matahari. Jarak yang terlalu dekat untuk kenyamanan membuat planet pemberontak ini terkunci rapat pada bintangnya. Jadi sementara satu sisi bermandikan cahaya abadi, sisi lainnya terperangkap dalam kegelapan abadi. 55 Cancri benar-benar permata. Ia adalah bumi super paling panas yang pernah ditemukan. Para ilmuwan awalnya meyakini bahwa planet ini penuh dengan karbon sehingga bagian dalamnya berkilau dengan berlian berkat tekanan yang luar biasa dan suhu yang sangat panas yaitu 2700 derajat Celcius. Tapi para peneliti meragukan kehebohan berlian dengan menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah karbon yang terkandung di dalamnya lebih sedikit daripada yang kita duga sebelumnya. Berlian sebenarnya tidak terlalu langka dan mahal, mereka hanya dipasarkan dengan baik. Tujuan terakhir untuk hari ini adalah GJ1214b yang terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini seperti bumi yang berukuran super besar, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 7 kali lebih berat. Planet ini mengitari bintang Katai merahnya lebih cepat daripada kamu menghabiskan pizza, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbit planet ini yang luar biasa. Di luar sana cukup panas dengan suhu 230 derajat Celcius. Yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan tinggi yang luar biasa pada GJ1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluida. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluid karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja, air superfluid tidak banyak gunanya. Bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. 25 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Lyra, ada sebuah bintang muda, Vega. Salah satu yang paling terang dan paling terkenal. Massa bintang ini 2 kali lipatnya matahari kita. Begitu cerahnya, Vega bahkan masih terlihat saat senja.
ketika bintang lain menghilang dari langit. Meski terkenal, astronom belum pernah melihat satupun planet mengorbit Vega. Tapi tidak lagi. Para peneliti telah mengamati Vega selama 1 dekade dan mereka melihat sinyal aneh. Mungkin ini planet pertama Vega yang kita tahu. Jika memang ada, mungkin ini adalah tempat yang luar biasa. Planet ini mungkin mengorbit begitu dekat dengan Vega, sampai 1 hari di sana setara 2,5 hari di bumi. Planet ini mungkin seukuran Neptunus. Raksasa es ini 4 kali lebih luas dari bumi, atau bahkan sebesar Jupiter. Tapi hal paling mengesankan dari planet potensial ini adalah suhunya. Planet ini bisa menjadi dunia kedua terpanas yang diketahui para ilmuwan. Di permukaan, suhunya dapat mencapai 3.000 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu permukaan planet terpanas di tata surya, Venus, tidak sampai di atas 480 derajat Celcius. Satu-satunya yang lebih panas mungkin adalah Kelt 9b. Suhu di eksoplanet ini selalu di atas 4.300. Lagi pula, planet potensial ini pasti lebih dekat ke Vega dibanding Merkurius di tata surya kita ke matahari. Hasilnya, ukuran planet ini mungkin raksasa dan mengembang mirip balon. Logam pun akan meleleh akibat panas atmosfernya. Sayangnya, keberadaan planet panas ini belum terkonfirmasi. Menurut para astronom, cara termudah membuktikannya adalah dengan melihat cahaya yang dipancarkan planet unik ini. Dan selagi membahas planet, apa ada dunia di luar sana yang mirip bumi? Para astronom telah menemukan dan mengonfirmasi lebih dari 4.000 eksoplanet. Tapi tentu masih ada ribuan kandidat yang menunggu giliran untuk ditemukan. Yang pasti, tidak semua planet ini mirip bumi kita. Tapi ada beberapa. Contohnya, Gliese 667 cc. Jarak planet ini dan bumi hanya 22 tahun cahaya. Para ilmuwan belum yakin apakah planet ini berbatu, tapi mereka tahu planet ini 4 kali lebih besar dibanding bumi. Bintang Gliese 667 cc adalah katai merah, jadi suhunya di bawah matahari kita. Oleh karena itu, eksoplanet ini mungkin berada di zona layak huni bintangnya, tapi teori ini belum dipastikan. Planet seperti bumi itu mungkin bergerak terlalu dekat dengan bintangnya sehingga terus-menerus terpanggang apinya. Kepler 22b lebih jauh lagi dibanding planet yang barusan. Kalau ingin ke sana, kamu harus menempuh perjalanan 600 tahun cahaya. Dunia ini yang 2 kali lipat lebih besar dari bumi, terletak di zona layak huni bintangnya. Tapi masih belum jelas apakah planet ini berupa cairan, gas, atau berbatu. Kepler 69c hampir 70% lebih besar dari planet kita dan letaknya amat sangat jauh. 2.700 tahun cahaya. Kamu butuh 54 juta tahun untuk menempuh jarak ini naik pesawat luar angkasa modern. Penelitian belum tahu Kepler 69c terbuat dari apa, tapi menurut mereka, planet ini ada di zona layak huni. Dalam skala tata surya kita, letaknya seperti Venus. Tapi karena kecerahan bintangnya cuma 80% ya matahari, planet itu seharusnya tidak terpengaruh oleh panas bintangnya. Kepler 452b adalah planet paling mirip bumi yang telah ditemukan astronom sejauh ini. Letaknya 1.400 tahun cahaya dari planet kita. Bintangnya sangat mirip matahari kita. Planet ini berputar di zona layak huni dan ukurannya 1,5 kali lipat bumi. Menurut para ilmuwan, Kepler 452b mungkin adalah planet berbatu. Apa salah satu dari planet-planet selain bumi ini mampu menampung kehidupan? Ada 24 planet super berpotensi layak huni, dan salah satu darinya memenuhi bukan 1, melainkan 2 kriteria dari para astronom. KOI 5715.01 sudah berumur 5,5 miliar tahun dan sekitar 2 kali ukuran bumi. Planet ini mengorbit katai Oranye yang jaraknya sekitar 3.000 tahun cahaya dari planet kita. Suhu permukaannya mungkin 2 derajat lebih dingin dibanding bumi. Tapi karena atmosfernya menyekap panas lebih baik, tempat ini sangat layak huni. Planet layak huni lainnya adalah KOI 5554.01. Planet ini agak lebih tua daripada planet kita, yaitu 6,5 miliar tahun dibanding 4,5 miliar tahun.
Ukuran eksoplanet ini mungkin setara bumi dan mengorbit bintang Katai Kuning. Suhu rata-rata di permukaannya adalah 27 derajat Celcius. Apa saja planet yang terlihat dari bumi? Merkurius adalah yang terdekat ke matahari di tata surya kita. Tapi karena begitu dekat dengan matahari, kita hanya bisa melihatnya setelah matahari terbit di pagi hari dan saat senja. Dari dekat, tempat ini mirip bulan yang kita kenal. Planet ini tidak beratmosfer dan suhu di permukaannya ekstrim, yaitu 427 saat siang dan minus 179 di malam hari. Venus adalah objek langit paling terang kedua setelah bulan dan merupakan salah satu tetangga terdekat planet kita. Venus juga yang paling mirip dengan bumi dari segi gravitasi, ukuran, massa, dan kepadatan rata-rata. Sayangnya, kita tak akan bisa melihat permukaan Venus dari bumi. Lapisan awan yang tebal menyelimuti planet ini. Jupiter bisa menjadi objek ketiga atau keempat paling terang di langit. Semua tergantung Mars, yang kadang bersinar lebih terang daripada Jupiter. Kita bisa melihat Jupiter dengan baik saat musim kemarau. Fitur planet gas raksasa yang paling terkenal ini adalah titik merah besarnya, yaitu badai besar yang telah bergelora di permukaannya selama berabad-abad. Meski planet terbesar di tata surya ini terlihat mirip bola padat, kamu tak akan bisa mendarat di permukaannya. Sebagian besar Jupiter terbentuk dari gas, seperti helium dan hidrogen. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan terakhir dari kelima planet yang dapat terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Saturnus sangat jauh dari bumi, tapi cincin uniknya membantumu mengenali planet kolosal ini dengan cepat. Sayangnya, fitur terkenal Saturnus ini hanya terlihat lewat teleskop. Bukan cuma itu, lebih dari 700 bumi bisa muat di dalam Saturnus. Pada saat yang sama, densitas gas raksasa ini hanya 1/8 bumi, sehingga massa Saturnus hanya 95 kali lebih besar daripada planet kita. Di tata surya, planet mana yang lebih dekat satu sama lain? Para astronom meyakini Merkurius adalah yang paling dekat dengan kita dibanding planet lain di tata surya. Mengejutkan sekali, sebab bagaimana dengan Venus? Venus mengorbit matahari di antara Merkurius dan bumi. Jadi, bukankah seharusnya lebih dekat? Venus memang lumayan dekat, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat dalam orbitnya. Sementara sisanya terbilang jauh. Sementara orbit Merkurius tidak membuatnya bergerak terlalu jauh dari matahari sehingga lebih dekat ke bumi. Prinsip yang sama juga berlaku pada planet lain. Bahkan si gas raksasa Neptunus lebih jauh dari Uranus dibanding dari Merkurius. Seringnya dua planet besar ini berada di sisi berlawanan dari tata surya. Satelit mereka terkadang saling mendekat, tapi ini sangat jarang terjadi. Bagaimana dengan planet di luar tata surya? Para astronom baru-baru ini menemukan dua dunia yang mengorbit bintang yang sama. Orbit keduanya sering begitu dekat, hingga planet-planet itu terlihat mirip bulan purnama besar dari masing-masing permukaannya. Itu terjadi setiap 97 hari di bumi. Jarak keduanya sekitar 1.200 tahun cahaya dari bumi. Komposisi dan ukurannya berbeda, tapi jarak di antara keduanya hanya 2 juta kilometer. Itu 5 kali jarak antara bumi dan bulan, serta lebih dekat dibanding pasangan planet lain yang diketahui astronom. Salah satu planet yang baru ditemukan punya ukuran 4 kali lebih besar dari bumi kita dan kemungkinan berbatu. Sementara yang lainnya adalah planet gas seukuran Neptunus dan hampir 8 kali lipat ukuran bumi. Para ilmuwan belum tahu kenapa objek luar angkasa dengan perbedaan jauh ini bisa berada di orbit yang sama. Teleskop Hubble mengelilingi planet kita sambil melihat ke alam semesta luas yang tak berujung. Karena terletak di luar atmosfer bumi, Hubble bisa melihat lebih jauh daripada teleskop di darat, sebab di atas sana tidak berawan. Teleskop ini membantu kita mengonfirmasi teori lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Selain itu, teleskop Hubble juga yang menemukan sekian banyak galaksi baru, termasuk yang tertua di dunia, yang umurnya sekitar 8 miliar tahun lebih tua daripada galaksi kita. Tapi, mari kita pergi 25 tahun cahaya ke bintang istimewa lainnya. Fomalhaut.
Ini adalah salah satu bintang paling terang di langit malam dan letaknya di konstelasi Ikan Selatan. Bintang ini hampir 2 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari. Jika dilihat dari jauh, kamu bisa melihat cakram kuning cerah di sekelilingnya. Itu adalah cakram puing yang dipenuhi bebatuan angkasa dan ukurannya sangat besar. Lebarnya kira-kira 25 kali jarak bumi ke matahari. Para ilmuwan penasaran apakah semua debu angkasa ini akan bercampur menjadi satu dan membentuk planet suatu hari nanti? Akan tetapi, mereka melihat hal lain. Di sana, melewati bebatuan itu, ada objek misterius yang sangat besar. Sebuah titik kuning besar yang mengorbit bintang. Objek ini seolah meluncur di sekitar gelanggang es kosmik. Jadi, pada tahun 2008, para ilmuwan mengumumkan mereka telah menemukan eksoplanet yang dinamai Fomalhaut B. Itu adalah planet pertama di luar tata surya kita yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Beratnya masih sulit diperkirakan, mungkin setara 2 planet Mars disatukan, dan letaknya lumayan jauh dari bintang induknya. Sekitar 4 kali jarak matahari ke Neptunus. 1 tahun di planet ini akan sama dengan 1.700 tahun di bumi. Umur seluruh manusia masih balita jika tinggal di sana. Jadi, tersisa satu pertanyaan. Apakah planet ini benar-benar ada? Para ilmuwan berdebat tentangnya. Dan pada tahun 2012, teleskop Hubble yang terpercaya menemukan sejumlah data baru. Planet ini memang sudah ada sejak lama. Jika planet ini berbentuk raksasa gas layaknya Jupiter atau Saturnus, berarti umurnya masih sangat muda, 10 kali lebih muda dibanding bumi. Dan semua debu di sekitarnya terlihat bersinar tanpa henti. Artinya, kamu tidak boleh melepas kacamata hitammu di sana. Tapi sekarang, planet itu hilang lagi. Hanya menyisakan donat puing bebatuan. Jadi, mungkin planet itu dihancurkan asteroid raksasa, seperti asteroid yang melenyapkan dinosaurus dari muka bumi. Atau mungkin hancur oleh planet pengembara. Planet pengembara adalah planet yang terbang mengelilingi galaksi tanpa orbit jelas. Mungkin hanya debu yang tersisa dari tabrakan ini. Atau mungkin ada ketidakseimbangan di inti planet ini, sehingga meledak dari dalam. Para ilmuwan kini meyakini bahwa sejak awal, Fomalhaut B memang bukan planet, melainkan hanya sisa-sisa 2 bebatuan besar yang hancur menjadi satu. Dari jauh, tabrakan masif semacam itu hanya akan terlihat seperti titik kuning. Lebar 2 batuan angkasa yang bertabrakan ini pasti lebih dari 200 km. Itu seperti jarak dari DC ke Philadelphia. Tapi ini bukan kali pertama sebuah planet muncul tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Saat itu, para ilmuwan mengira mereka menemukan planet seukuran bumi yang mengorbit tetangga kita, Alpha Centauri. Mereka menyebutnya Alpha Centauri BB. Agak kurang kreatif ya. Tapi pada akhirnya ternyata planet itu tidak ada. Ups, ilmuwan juga bisa membuat kesalahan, sama seperti kita semua. Belum lama ini mereka memperkirakan ada kehidupan di Venus. Mereka menemukan jejak suatu gas, fosfina, yang bisa menjadi tanda kehidupan. Kabar ini menjadi berita hangat kala itu. Tapi kemudian, seseorang memutuskan untuk memeriksa ulang datanya. Memang ada sedikit jejak fosfina, tapi tidak sebanyak yang mereka kira. Jika pergi beberapa ratus tahun lagi ke belakang, kamu bisa menemukan kesalahan yang lebih konyol lagi. Saat itu, orang meyakini matahari berputar mengelilingi bumi, dan planet kita adalah pusat dari seluruh alam semesta. Penyebabnya, belum ada peralatan canggih untuk mengukur objek angkasa saat itu. Orang-orang melihat matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Sehingga kesimpulan mudahnya adalah matahari berputar mengelilingi kita. Lantas, apa yang terjadi pada planet tadi? Untungnya, Hubble sempat mengambil foto seluruh sistem bintang itu, tapi karena sangat jauh, foto yang dihasilkan agak kabur. Ilmuwan hanya melihat titik kuning besar dan berasumsi bahwa itu adalah planet. Ilmuwan jarang mendapatkan foto-foto planet jauh. Mereka biasanya harus menggunakan perhitungan matematika untuk menemukannya. Objek luar angkasa terus menari satu sama lain. Tarian ini mengeluarkan banyak energi, seperti energi gravitasi dan energi cahaya. Sederhananya begini. Bayangkan temanmu bersembunyi di balik belokan jalan. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi bisa melihat bayangannya di lantai.
Itulah yang para ilmuwan lakukan saat mengamati bintang demi mencari planet. Kembali ke topik utama, sebuah planet lenyap miliaran kilometer dari sini. Tapi bagaimana jika tata surya kita yang sangat seimbang kehilangan salah satu planetnya? Tentunya, hidup kita di bumi akan terpengaruh. Mari mulai dari Merkurius. Kabar baiknya, planet ini terlalu kecil untuk memengaruhi gravitasi planet kita. Jadi, kita tak akan menyadari jika Merkurius hilang. Selanjutnya, Venus. Planet panas ini terkadang disebut saudara kembar bumi. Tapi yang pasti, tidak ada penghuni di planet ini. Venus adalah salah satu titik paling terang di langit malam kita. Jika menghilang keluar dari tata surya, wow, malam-malam di bumi menjadi jauh lebih gelap. Tapi tetap saja, dampaknya tidak terlalu besar. Mars. Kehidupan tanpa Mars mungkin akan menguntungkan bumi. Ada sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Gravitasi Mars dapat menarik asteroid dari sabuk, memutarnya, lalu melontarkannya ke bumi. Tanpa Mars, asteroid akan tetap di tempatnya berkat gravitasi Jupiter. Jupiter lebih berat dibanding gabungan semua planet di tata surya kita. Jupiter menahan sabuk asteroid dan gravitasinya cukup kuat untuk memengaruhi bumi. Beberapa ribu tahun setelah hilangnya Jupiter, kita akan melihat perubahan besar. Kita akan bergerak mendekati matahari yang akan berarti dua hal. Pertama, cuaca di bumi akan jauh lebih panas sepanjang tahun. Dan kedua, hari, minggu, dan tahun-tahun kita akan memendek. Karena Saturnus, Uranus, dan Neptunus terlalu jauh, kita tak akan sadar kalau planet-planet itu hilang. Berarti hanya satu yang tersisa, tapi bukan Pluto. Bagaimana jika bulan yang menghilang? Simpelnya, kacau. Bumi akan miring lebih jauh dibanding sekarang, dan cuaca di seluruh dunia akan menggila. Bahkan lebih gila dari sekarang, dan bahkan mungkin berpotensi mengarah ke zaman es baru. Bumi akan berputar jauh lebih cepat. Jadi, alih-alih 24 jam dalam sehari, waktu kita hanya tersisa 6-12 jam sehari. Dan, meski akan jauh lebih singkat, malam hari juga akan lebih gelap dari sebelumnya. Saat melihat bulan, kita sebenarnya melihat matahari memantulkan cahayanya dari bulan. Dan bulan baru biasanya adalah objek paling cerah di langit malam. Jika matahari menghilang dari langit kita, tamatlah riwayat kita. Bintang ini adalah pusat dari seluruh tata surya kita. Tanpanya, orbit semua planet akan hancur dan bergerak tanpa arah. Bumi, bulan, dan semua planet tetangga lainnya akan melesat ke alam semesta, menuju, ke tempat yang belum kita tahu. Tidak ada lagi namanya siang hari, karena kita butuh matahari untuk melihat siang. Jadi, malam hari menguasai bumi selamanya. Dan bulan mungkin tak akan pernah terlihat lagi. Atau kita mungkin tak akan pernah melihat apapun lagi. Bumi akan makin dingin dan semua airnya secara bertahap akan membeku. Tapi bagaimana jika matahari berubah menjadi lubang hitam? Kita mungkin masih berputar mengitarinya. Tapi semoga kita cukup jauh dari sana agar tetap selamat. Merkurius dan Venus mungkin akan tertelan. Tapi kita mungkin beruntung. Jadi posisi kita tetap sama. Tapi tidak ada lagi matahari yang menghangatkan kita. Jika prosesnya terjadi cukup lambat, kita mungkin bisa beradaptasi. Kita butuh sumber daya baru, sumber cahaya baru, dan tanaman harus beradaptasi untuk mendapatkan energi dari tempat lain. Kita mungkin perlu membangun struktur mirip tenda besar di sebuah kota, hutan, dan lautan. Atau kita mungkin sudah punya pesawat luar angkasa dan bisa pindah ke planet lain. Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik. Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni?
Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ, tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini. Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama. Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS. Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya.
Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan. Begini cara kerjanya. Kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini. TESS menunjukkan ukuran dan orbit planet-planet tersebut. Kemudian, teleskop landas bumi membantu menentukan masanya. Dengan ketiga parameter ini, kita bisa mengetahui terbuat dari apa planet-planet itu dan apakah mereka berbatu seperti bumi atau gas seperti Jupiter. Ya, kalian harus menghindari Jupiter setelah taconite. Salah satu contoh penemuan TESS adalah sistem TOI 700. Di sana TESS menemukan planet pertama yang mirip bumi, yaitu TOI 700d. Eksoplanet ini juga mengorbit bintang Katai Merah dan jaraknya lebih dekat dari kita, yaitu sekitar 100 tahun cahaya. Sayangnya tempat ini tidak mungkin bisa dihuni karena suhu di sana sangat tinggi. Penemuan besar lainnya terjadi di sistem AU mikroskopi. TESS mendeteksi sebuah planet yang ukurannya 4 kali lebih besar dari bumi dan satu lagi ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Sistem ini menjadi area kunci untuk mempelajari bagaimana bintang dan planet terbentuk dan berubah seiring waktu. TESS juga telah menemukan berbagai penemuan menarik lainnya, termasuk supernova, dunia panas, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-6, kita hanya bisa berharap akan ada lebih banyak lagi penemuan menarik yang akan datang.